Karena yang naik ini bukan hanya PPN saja, tetapi ada UKM juga, ada pembayar digital yang mau dikenai pajak, belum lagi STNK yang kabarnya naik 66%. Saya sederhanakan, semua barang naik kecuali barang pokok ya. Dan ini perlu saya klarifikasi lagi, tidak hanya barang, pemerintah bilang hanya barang mewah, tidak. Sampo, deterjen semuanya naik. Itu satu hal. Yang kedua, saya masyarakat biasa cukup terganggu ketika DPR dan pemerintah bilang ini amanat undang-undang dan harus dilakukan. Tidak. Undang-undang itu memungkinkan kalau pemerintah dan DPR mau besok pagi rapat kemudian lahirkan keputusan untuk tidak dilakukan. Lagi reses. Apapun harusnya bisa dilakukan demi masyarakat. Kalaupun nanti Januari misalkan ketika sudah kembali itu kan tetap bisa dibatalkan dan dimungkinkan secara undang-undang. Hanya satu yang nggak boleh berubah, kitab suci. Undang-undang apapun masih bisa didiskresi. Apalagi HPP ini 5% sampai 15% yang tadi dikatakan. Dan sekarang pertanyaannya apakah pemerintah dan DPR mau mendengarkan masyarakat? Itu sense of crisis tadi. Oke, kira-kira pemerintah dan DPR dari sisinya Mas Joshua sendiri mau nggak sih mendengarkan untuk menunda? Saya pikir ya tadi ya, kalau kita bicara 2 bulan lalu kan pemerintah sangat udah kekeh banget akan menerapkan semua barang dan note juga bahwa kita tetap harus menunggu PMK-nya. Ya, the devil on the details. Artinya kita nggak bisa sekedar menembak-nembak semua barang ini apakah kena atau enggak, karena semuanya akan didetailkan di PMK. Jadi kita tidak bisa paling tahu sendiri saat ini ya, karena nantinya pasti akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini PMK. Tapi ada istilah overlapping konsensus. Teori overlapping konsensus. Ketika yang lain naik, yang tidak naik pasti naik. Saya tanya, saya jual beras nih, tidak naik PPN. Saya membeli odol dan minyak obat nyamuk buat di rumah. Semuanya juga naik artinya. 12%. Oke. Nah mau nggak mau dong saya harus beli dan harus naikin dong harga jual saya. Itu namanya overlapping konsensus. Nah, mungkin pasti terjadi. Oke, dengan contohnya mungkin kalimat dengan sederhananya seperti tadi beras. Gimana caranya juga masyarakat tahu ini mana beras premium, mana beras khusus? Nah, oleh sebab itu saya pikir ini harus ada sosialisasi ya yang menyeluruh dan juga masif ya dari pemerintah, khususnya dalam hal nanti dalam hal PMK-nya seperti apa detailnya, sehingga nanti tidak ada pertanyaan yang banyak ya di masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi nanti perbedaan persepsi dalam hal harga, karena udah pasti definisi ini naik harganya, yang barang ini tidak naik harganya, dan sudah jelas sekali bahwa tentunya pemerintah tidak mau mengambil risiko lah ya tentunya.